Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas aturan baru yang YouTube keluarkan. Tentunya aturan ini perlu kalian pahami ya, karena jangan sampai channel kalian terkena pelanggaran ataupun teguran dari YouTube. Yuk, di sini kita langsung aja bacakan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Kita langsung aja mulai. Akhir-akhir ini YouTube melihat adanya peningkatan terkait video yang menyebarkan informasi identitas pribadi ataupun seseorang. Dan YouTube juga melihat banyak banget channel yang terkena pelanggaran ataupun teguran terkait hal ini. Itu makanya YouTube sekarang mengeluarkan aturan ini ya. Aturan baru ini dinamakan PII, atau dalam bahasa Indonesia informasi identitas pribadi. Kalau menurut aku sih itu udah bagus ya, dan saya setuju banget karena informasi identitas pribadi ataupun seseorang itu perlu dijaga, apalagi kita main di sosial media. Walaupun di situ kita ngasih informasi itu tidak ada niatan jahat atau hanya sekedar tutorial lah, tapi kan takut gitu kan, ada seseorang yang berniat jahat menyalahgunakan informasi itu ya. Misalnya ya banyak lah. Untuk informasi lebih lanjut kita bisa baca di bantuan YouTube supaya informasinya lebih akurat ya. Kita langsung aja bacakan dan kita masuk ke bantuan YouTube. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Kita langsung aja masuk. Sini aku udah masuk ya ke bantuan YouTube dan kita langsung aja bacakan. Nah, ini postingan dari Bang Ruben tim YouTube ya. Bang Ruben ini adalah community manager. Nah, di sini kita lanjut baca ya. Dan tadi juga aku udah kasih tahu kalau aturan baru ini adalah PII, atau dalam bahasa Indonesia informasi identitas pribadi. Dan mungkin di sini kalian ada yang bingung, informasi identitas pribadi itu apa sih? Nah, di sini kita bisa baca. Informasi identitas pribadi adalah segala informasi yang berpotensi dapat mengidentifikasi individu tertentu. Dan dari sini juga dijelaskan nih, terkadang orang membagikan informasi terkait diri mereka sendiri atau seseorang tanpa niat jahat. Nah, seperti aku jelaskan juga kan tadi. Namun, ada risiko terkait hal ini dan YouTube dapat menghapus konten tersebut untuk melindungi uploader, terutama jika ia adalah anak di bawah umur. Contohnya antara lain informasi kontak pribadi seperti alamat email non-public, nomor telepon, atau alamat rumah milik individu. Informasi keuangan pribadi, tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, catatan medis, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Dan di sini juga YouTube masih tahu jenis PII yang tidak boleh dibagikan di YouTube ya. Nah, dari sini juga jelas banget tuh, jangan pernah membagikan informasi identitas pribadi milik orang lain ya, seperti alamat, detail bank, nomor kontak pribadi. Nah, ini contoh kasusnya nih, atau contohnya ya. Yang pertama, petunjuk tentang cara mengisi formulir yang menampilkan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email individu yang dapat diidentifikasi tanpa mengaburkan informasi identitas pribadi. Video dibagikan untuk tujuan pendidikan tetapi masih mengungkapkan informasi pribadi seseorang. Nah, di sini yang kedua, informasi keuangan pribadi seperti informasi rekening bank, nomor transfer bank, nomor kartu kredit, ataupun informasi keuangan apapun yang akan memberi penonton akses ke akun tersebut. Yang ketiga, tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah seperti KTP, kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk ya, SIM atau surat izin mengemudi, paspor, akte kelahiran. Yang keempat, catatan medis seperti biometrik, informasi
diagnostik, dan sebagainya. Yang kelima, detail login dengan nama pengguna dan sandi untuk situs apapun. Nah, ini yang tidak boleh ya. Contoh lain biar lebih kalian paham adalah misalnya kalian ngasih tutorial. Misalnya ya, cara mengisi alamat Google AdSense atau misalnya cara menambahkan rekening bank. Nah, biasanya kan di situ kita nambahin nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan sebagainya lah di situ ya. Nah, itu tuh tidak boleh ya. Apalagi kalau itu milik seseorang. Misalnya kan kita izin, oh ini nih aku jadiin tutorial ya di channel aku gitu kan. Nah, walaupun sama orang tersebut sudah diizinkan, tapi itu akan tetap kena ya, karena itu akan terdeteksi sama YouTube kalau itu tuh adalah informasi identitas pribadi atau kalian itu melanggar aturan YouTube. Nah, seperti itu. Dan dari sini juga YouTube menjelaskan mengapa jenis PII tertentu tidak diizinkan di YouTube. Hal ini sejalan dengan kebijakan kami yang melarang penyebaran informasi pribadi yang terjadi ketika seseorang atau entitas mempublikasikan informasi identitas pribadi non-publik milik seseorang. Nah, dari sini juga YouTube menjelaskan, ya tentunya YouTube pengen menjaga ya kreator-kreatornya lah, apalagi ini di sosial media atau di YouTube ya, seperti itu. Dan YouTube juga ngasih tahu PII yang dapat dibagikan di YouTube ya. Berikut ini beberapa contoh jenis PII yang tidak melanggar pedoman komunitas. Yang pertama, informasi terkait bisnis yang dapat dengan mudah ditemukan secara online atau diizinkan di Google. Misalnya kalian punya toko online atau apa ya. Misalnya butuh nomor WA atau IG, nah itu boleh. Yang kedua di sini ya, membagikan informasi kontak pribadi milik Anda sendiri. Yang ketiga, membagikan informasi keuangan milik Anda sendiri untuk meminta donasi. Ini biasanya ada ya di dalam video, di deskripsi, di komentar, atau saat live. Nah, itu nggak masalah. Dan kalau saran aku, misalnya kalian ngasih tutorial cara mengisi alamat Google AdSense ya, kayak tadi tuh, misalnya kan ada nama lengkap, alamat ya, dan sebagainya. Nah, sebaiknya kalian blur aja ya, blur aja. Atau kalian bisa gunakan nama dan alamat palsu. Dan YouTube juga ngasih tahu di sini atau ngasih solusinya kayak gitu. Nah, Anda juga dapat memblurkannya atau menggunakan informasi identitas palsu. Nah, contoh halnya di sini. Namanya diubah menjadi Budi Budiman atau Mawar Melati. Nomor telepon, nomor tanda pengenal, alamat email, alamat rumah yang dikaburkan atau jelas-jelas palsu. Jadi alamat itunya tidak ada gitu. Jadi ngarang doang gitu. Dan di sini juga YouTube ngasih tahu, usahakan kasih pernyataan atau keterangan, bisa di dalam video, di judul ya, di deskripsi gitu kan. Ngasih tahu kalau hal itu tuh cuman contoh dan itu palsu gitu. Nah, seperti itu. Dan ini informasi yang bisa aku bagikan ya. Pokoknya kalian hati-hati, usahakan di saat kalian upload video ataupun memposting sesuatu di YouTube ya, ini tuh bukan hanya sekedar video kok. Misalnya kalian berkomentar nih di video seseorang, di tab komunitas ataupun apapun, di situ kalian ngasih informasi identitas pribadi seseorang, nah itu juga bisa kena pelanggaran. Pokoknya harus hati-hati ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Insya Allah aku jawab. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.